Waduh, di Inggris krisisnya makin parah. Ya kamu bayangin aja, suatu hari kamu bangun tidur, terus sadar kalau di meja dapur nggak ada makanan buat sarapan. Nah, kamu pergi ke supermarket, harganya udah melonjak kayak mau saingan sama tiket konser Coldplay. Ya agak lebih sih, tapi intinya kebutuhan pangan di sana meroket parah. Mau ngisi perut berasanya kayak mau ngisi minyak pesawat aja nih. Sayangnya ini bukan cerita fiksi, tapi realita yang lagi dialami warga Inggris di tahun 2025 ini. Jadi apa yang sebenarnya terjadi sama negara yang super hebat ini, yang dianggap sebagai pusat kekuatan dunia ini? Nah, mari kita bahas kenapa Inggris masih terjebak di pusaran krisis yang gak ada habisnya. Britain's economy is under incredible strain, more than you may realize. Austerity through to successive, extraordinarily expensive and damaging crises has left the UK with an enormous debt burden. Compared to our friends here, or in fact in any major advanced economy, national debt in the UK has ballooned the most since COVID. Masalah ekonomi yang mencekik. Kalau dulu Inggris dikenal sebagai negara dengan ekonomi stabil, sekarang rasanya seperti kapal Titanic yang nabrak gunung es. Cuma kali ini tanpa soundtrack My Heart Will Go On. Semuanya ini dimulai dari dampak Brexit tahun 2016. Ya mereka bilang, kita keluar biar bisa berdiri sendiri. Tapi kenyataannya, malah kayak anak kos yang baru pindah keluar rumah. Tagihan listrik, tagihan air, datang bertubi-tubi. Nah, kalau lihat inflasi mereka sekarang, itu udah 2 digit bro. Barang kebutuhan pokok kayak telur dan roti harganya naik terus. Nah, kalau di Indonesia kita masih bisa ngandelin warteg. Lah, kalau di Inggris, makan di luar aja bisa bikin dompet jadi korban kekerasan. Tragis. Nah, Brexit itu awal dari segalanya. Dengan keluar dari Uni Eropa, Inggris kehilangan banyak keuntungan dagang. Dulu jual beli barang antar negara Eropa itu gampang banget. Ibaratnya kayak transfer antar bank gratis. Tapi sekarang, Inggris harus bayar biaya admin, alias pajak dan tarif yang bikin harga barang jadi naik. Barang impor jadi mahal, produk lokal nggak kompetitif, dan rakyat udah pasti ngeluh setiap hari ketika mereka belanja. Inflasi tinggi, musuh utama dompet rakyat. Pernah nggak sih kalian ngeluh harga barang terus naik? Nah, orang di Inggris itu ngalamin hal yang sama, tapi lebih parah. Tahun 2025, inflasi di Inggris masih aja tinggi banget, gaji orang nggak naik-naik. Tapi harga susu, telur, sampai bensin malah kayak lagi lomba lari cepat. Situasinya udah beda banget. Ibaratnya ada orang tua yang bilang ke cucunya, dulu kakek bisa beli 10 roti pakai uang segini. Sekarang paling cuma dapat bungkus plastiknya doang. Nah, semiris itu keadaannya. Inflasi ini bikin semua serba susah. Rakyat Inggris jadi harus muter otak biar bisa bertahan. Beberapa mulai mengurangi makan daging, beli barang bekas, atau bahkan mancing ikan di sungai buat makan sehari-hari. Buat makan aja mereka harus mancing bro, di negara yang dulu katanya makmur. Krisis energi, mati lampu di tengah kota London. Coba bayangin tinggal di kota besar kayak London, tapi listrik tiba-tiba mati. Ya kedengarannya absurd, tapi itu yang terjadi karena krisis energi. Inggris yang dulunya merasa aman dengan cadangan energinya, sekarang harus ngedepin harga gas alam yang melambung tinggi gara-gara konflik geopolitik dunia. Tahun 2025, Inggris bahkan sampai harus mengimpor listrik dari negara tetangga kayak Prancis. Ironi banget gak sih, dulu Inggris keluar dari Uni Eropa biar mandiri, tapi sekarang malah bergantung lagi ke mereka. Ya, lagi-lagi rakyat kecil jadi korban utama. Banyak keluarga yang gak sanggup bayar tagihan listrik yang selangit. Ada cerita seorang ibu rumah tangga yang masak pakai lilin karena kompor listriknya dimatikan demi hemat energi. Bahkan ada yang bercanda pahit, kayaknya kita balik aja ke zaman nenek moyang pakai kayu bakar. Tapi di balik candaan itu ada kenyataan pahit, hidup makin berat. Efek domino ke kehidupan sehari-hari. Masalah-masalah ini nggak cuma bikin pemerintah Inggris pusing 7 keliling, tapi juga bikin rakyat biasa serasa hidup di neraka kecil. Ya bayangin, harga rumah naik nggak karuan, tapi gaji nggak bergerak, stuck. Banyak anak muda yang akhirnya nyerah buat beli rumah dan memilih tinggal bareng orang tua. Bahkan ada tren baru di kalangan milenial Inggris, hidup di van atau di mobil camper lebih hemat. Iya hemat, tapi nggak nyaman. Sektor kesehatan juga kena imbasnya. Bayangkan aja antrean rumah sakit yang udah kayak konser band terkenal. Banyak warga yang harus nunggu berminggu-minggu untuk operasi atau perawatan. Sampai mereka bercandain situasi ini. Ya kalau kamu sakit ringan, antreannya bikin sakit berat. Sedih banget, sedih banget.
Brexit masih jadi beban atau udah berkah? Nah, pertanyaannya, apakah Brexit ini cuma jadi beban atau bisa jadi berkah buat Inggris? Sampai sekarang, jawaban jujurnya lebih banyak bebannya. Bisnis kecil yang dulu bisa jual barang ke Eropa dengan gampang, sekarang harus menghadapi birokrasi ribet. Produk Inggris jadi kalah bersaing sama barang dari negara lain. Bahkan, ada survei yang bilang 60% rakyat Inggris merasa kalau Brexit adalah keputusan yang salah. Ya ampun, udah salah langkah tapi malu buat balik lagi. Tantangan baru di 2025. Tahun 2025 ini, Inggris nggak cuma harus beresin masalah yang udah numpuk, tapi juga harus siap ngadepin tantangan baru. Salah satunya adalah perubahan iklim. Banjir makin sering terjadi, cuaca makin gak bisa ditebak. Warga Inggris yang dulunya bisa ngeluh soal hujan, sekarang malah panik karena musim panas yang ekstrim. Di beberapa daerah, suhu bahkan mencapai 40 derajat Celcius, bikin banyak orang merasa hidup di tengah gurun pasir. Selain itu, hubungan Inggris dengan negara-negara lain juga makin rumit. Setelah Brexit, Inggris harus kerja ekstra keras buat bikin perjanjian dagang baru. Tapi negara-negara lain kayaknya nggak terlalu semangat buat bekerja sama. Lah ya gimana? Ya dulu kamu sombong sih mau cabut dari Uni Eropa, sekarang mau minta bantuan. Mikir-mikir nggak sih? Masa depan Inggris masih ada harapan? Walaupun tantangannya berat banget, bukan berarti Inggris gak punya harapan. Negara ini masih punya banyak aset, pendidikan kelas dunia, inovasi teknologi, dan budaya yang kuat. Tapi semua itu cuma bisa jadi solusi kalau pemerintahnya benar-benar serius memperbaiki kebijakan. Yang jelas, rakyat Inggris sekarang udah gak mau janji-janji kosong. Mereka butuh perubahan yang nyata. Kalau pemerintah masih lambat, mungkin rakyat Inggris bakal ambil pelajaran dari mereka yang pindah ke fun, hidup sederhana, tapi bebas dari utang dan tekanan ekonomi. Ya ironis, tapi siapa tahu ini jadi tren global. Jadi kenapa Inggris masih terjebak dalam krisis? Karena terlalu banyak salah langkah, kebijakan setengah hati, dan dampak global yang gak bisa dihindari. Tapi kalau kita lihat sejarah, Inggris ini ibarat orang tua keras kepala yang selalu bisa bangkit. Apakah tahun 2025 ini jadi titik balik mereka? Ya kita lihat aja, sambil berharap mereka nggak terlalu lama terjebak dalam kegalauan. Gimana pendapat kamu? Kira-kira Inggris bisa balik lagi kayak dulu nggak nih? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih udah nonton, dan ini Relung Nalar.